Persiapan demi persiapan terus gencar dilakukan pihak ITDC dan MJPA guna menyukseskan gelaran event internasional di Indonesia. Salah satunya gelaran WSBK yang akan digelar sebentar lagi di sirkuit Mandalika. Salah satu persiapannya adalah pengamanan di sekitar sirkuit dan KEK Mandalika. Kapolres Lombok Tengah AKBP Irfan Nurmansyah, SIK, MM, pimpin langsung giat patroli gabungan personel Polres Lombok Tengah bertempat di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu 30 Juli 2022 sekitar pukul 11 malam WITA. Patroli gabungan tersebut melibatkan personel dari Pamopfit Polres Lombok Tengah, personel Polsek kawasan Mandalika, dan Brimob Kompi 2, Batalion A Pelopor Mandalika. Kapolres Lombok Tengah AKBP Irfan Nurmansyah, SIK, MM mengatakan bahwa patroli gabungan yang dilaksanakan tersebut dengan menyasar objek-objek vital yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di KEK Mandalika. Kapolres Lombok Tengah juga menyampaikan bahwa kegiatan patroli gabungan dilaksanakan berdasarkan atensi yang disampaikan oleh Kapolda NTB terkait permasalahan di tempat wisata Komodo Labuan Bajo NTT. Untuk menyikapi dan mengantisipasi hal tersebut, seluruh personel jajaran Polres Lombok Tengah agar melakukan deteksi dini situasi di wilayah dengan meningkatkan kegiatan patroli dan monitoring di lokasi objek-objek vital, terlebih lagi di wilayah Kuta yang merupakan kawasan ekonomi khusus, tegas Kapolres. Kapolres Lombok Tengah AKBP Irfan Nurmansyah, SIK, MM dalam kegiatan tersebut didampingi oleh Kapolsek kawasan Mandalika AKP 1 Made Dimas Widiantara, SIK, Kasat Pamopfit Polres Lombok Tengah Ibtu Gede Gisiasa. Pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi khusus Mandalika atau The Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat terus berjalan hingga saat ini. Pembangunan ini dilakukan di berbagai sektor, baik itu area dalam maupun area luar sirkuit. Salah satu fokus utama perbaikan yang dilakukan di luar sirkuit adalah pelebaran jalan provinsi yang berada tepat di depan sirkuit. Diketahui, saat ini jalan provinsi di depan sirkuit sudah selesai dilakukan pengaspalan. Hasilnya pun sangat memuaskan. Aspal terlihat kinclong dan panjang. Tak hanya pengaspalan saja, diketahui pembangunan paving block di samping jalan juga telah selesai dibangun. Nah, dengan dilebarkannya jalan provinsi ini, diharapkan tidak akan ada lagi kemacetan saat sirkuit Mandalika menggelar berbagai event. Sementara itu, saat pembangunan di area dalam sirkuit yang meliputi pembangunan zona tengah, pengecatan curb dan run-off, penambahan tribun penonton, serta pelebaran area parkir juga terus dikebut. Dari banyaknya pembangunan yang masih terus dilakukan di sirkuit Mandalika, tentunya muncul pertanyaan baru, dari mana dana pembangunan sirkuit Mandalika ini? Nah, ternyata pembangunan ini dilakukan melalui program Mandalika Urban Tourist and Infrastructure Project yang didanai sepenuhnya secara mandiri oleh ASEAN Infrastructure Investment Bank. Selaku pengelola, ITDC menyebut jika pembangunan berjalan sesuai rencana dan target. Semoga saja apa yang tengah dipersiapkan berjalan sukses dan rampung sebelum gelaran WSBK Mandalika dimulai. Menarik untuk dinanti. Penyelenggara MotoGP sudah tidak ada masalah, tinggal memang Sirkuit Mandalika dapat diakses lebih dari satu gerbang untuk memudahkan para penonton yang berkunjung. Salah satu aksesnya adalah gerbang timur. Saat ini pengerjaan di area gerbang timur terlihat sangat signifikan, termasuk pembangunan jalan dan pelebaran area parkir. Tak hanya pelebaran area parkir, menurut berita yang beredar di area gerbang timur sirkuit Mandalika ini, rencananya juga akan dibangun gedung baru. Hingga saat ini belum ada kejelasan untuk apa gedung baru ini dibuat. Namun menurut berita yang beredar, kemungkinan ini adalah gedung race control baru. Race control ini kabarnya akan dibangun lebih megah dari sebelumnya. Material gedung diketahui sudah memenuhi area ini. Tak hanya itu, para pekerja dan alat berat ternyata juga sudah mulai pembangunan.
Di sisi lain, Bukit 360 sirkuit Mandalika juga terus berbenah, dan menurut informasi terbaru yang beredar di Bukit 360 ini, akan juga kembali dibangun gedung. Namun belum jelas kapan gedung tersebut akan dibangun. Sementara itu, sistem drainase area sirkuit juga terus dikebut. Ada beberapa alat berat yang terus bekerja pada lahan area parkir di bawah Bukit 360 Tengah. Dilakukan proses pemadatan yang selanjutnya akan dilakukan proses pengecoran. Tak kalah sibuknya di zona tengah juga terus dibangun. Saat ini terlihat dua alat berat sedang sibuk meratakan area lahan. Rencananya, zona tengah ini akan dibangun taman, hotel, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, sirkuit Mandalika punya dua hal utama yang harus menjadi perhatian. Hal itu adalah aspal lintasan sirkuit Mandalika dan pengaturan fasilitas penonton. Dalam hal ini adalah akses masuk dan keluar. Salah satu konsultan asing dari R3 yang turut membantu perbaikan lintasan sirkuit Mandalika, Campbell Weddle, sudah menyarankan agar keseluruhan trek diaspal ulang dalam waktu dekat. Namun terkait dengan hal itu, belum ada keterangan resmi kapan akan dilakukan. Masalah lain yang terjadi pekerjaan rumah pengelola sirkuit adalah kemacetan yang terjadi dari pintu barat maupun pintu timur sirkuit Mandalika. Dalam pantauan Kompas.com, penyebab kemacetan adalah penonton yang menumpuk dan antrian kendaraan termasuk bus. Kemacetan diperkirakan mencapai 3-5 km di area luar sirkuit Mandalika setelah balapan selesai. Kurangnya aparat kepolisian juga menjadi penyebab kemacetan di area luar sirkuit Mandalika yang berlangsung hingga malam hari. Nah, solusi yang diberikan pihak pengelola sirkuit mengenai akses masuk dan keluar Mandalika adalah pelebaran jalan provinsi di depan sirkuit Mandalika. Priyandi Satria memastikan akses masuk dan keluar penonton sirkuit Mandalika akan segera selesai diperbaiki. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi kami. Semoga ke depan akan lebih baik. Jalan depan sirkuit Mandalika kini sedang kami perluas agar event-event selanjutnya bisa lebih baik, kata Andi. Dengan 10 tahun sirkuit Mandalika dikontrak, maka diharapkan ini akan memicu industri olahraga sebagai sport touris kian berkembang. MotoGP. Gelaran MotoGP sukses dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Usai gelaran tersebut, banyak keuntungan yang didapatkan oleh NTB dan Indonesia. Belum lama ini Pemkab Lombok Tengah telah menerima perhitungan nilai pajak dari gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika kawasan ekonomi khusus Mandalika. Total pajak itu mencapai 12,422 miliar dari pajak hiburan, parkir, reklame, dan pajak catering. Itu berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan Daerah di Loteng, kata Sekda Loteng lalu Firman Wijaya. Meski terlihat menguntungkan, namun ternyata menurut Firman angka itu masih jauh dari target yang sudah ditentukan. Awalnya, target yang ditentukan sebesar 78 miliar. Penyebabnya ternyata karena nilai pajak hiburan yang seharusnya 30% diturunkan menjadi 15%. Sesuai usulan ITDC dan MJPA atau sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Kemudian banyak tiket yang diberi diskon, tandas Firman. Selain itu ada juga tiket gratis bagi pejabat pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTB, Pemkab Loteng, dan beberapa mitra kerja ITDC dan MJPA. Lalu jumlah penonton yang seharusnya 138.000 orang dipangkas menjadi 63.000 orang. Berdasarkan kebijakan pusat akibat pandemi COVID-19. Kalau melihat itu semua maka kita maklumi sehingga tidak masalah. Yang terpenting MotoGP berjalan lancar dan aman, papar Firman. Terkait dengan kurangnya hasil pajak yang didapat tersebut, untuk MotoGP tahun-tahun berikutnya, Pemkab optimis nilai pajak dan retribusi akan meningkat. Lebih lanjut, pihaknya menambahkan untuk pajak hotel dan restoran masih menunggu laporan dari Bapenda Loteng.